Halo Miss Mary, perkenalkan kami dari kelompok 5 Prodi Akuntansi yang beranggotakan saya Gabriela Riris Ulina Kaban dengan NIM 246220100015. Saya Wisentia Gita Dianjayani dengan NIM 246220100025. Saya Claudia Stefani Sitinjak dengan NIM 2462200116. Pada kali ini kami akan menayangkan sebuah video yang berjudul Ketahanan Nasional dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Selamat menyaksikan. Satu, konsep dan urgensi ketahanan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan atau kuat, yang berarti kuat menderita. Ini artinya kuat dalam tekanan atau penderitaan, kemudian dapat menguasai diri. Ini berarti dapat mengendalikan dan mengenal diri sendiri. Tetap pada keadaannya, itu berarti tetap stabil dan tidak mudah berubah. Keteguhan hati. Ini berarti kemantapan hati dan kesabaran yang berarti sabar dalam situasi kehidupan. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintahan serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Jadi nasional itu merujuk pada sekelompok penduduk dalam suatu wilayah yang sudah memiliki pemerintahan serta bersatu dalam satu identitas sebagai bangsa dan negara. Ketahanan nasional dimaknai sebagai kemampuan atau ketangguhan sebuah bangsa dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi. Ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan atau TAHG baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Contoh tantangan itu sendiri adalah globalisasi. Misalnya, bangsa Indonesia menghadapi globalisasi di era sekarang ini yang dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi agar tidak tertinggal. Maka peran ketahanan nasional di sini adalah mendorong adaptasi dan penguatan sumber daya manusia nasional melalui pendidikan, pelatihan teknologi, budaya kerja modern. Contoh ancaman yaitu terorisme. Terorisme ini bersifat merusak, berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara. Maka peran ketahanan nasional di sini adalah menguatkan kesadaran ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Contoh hambatan, contohnya itu adalah korupsi. Korupsi ini adalah contoh yang memperlambat kemajuan bangsa. Maka peran ketahanan nasional di sini adalah memperkuat integritas nasional dan nilai-nilai moral bangsa agar aparatur negara bekerja dengan jujur dan adil. Contoh gangguan, yakni hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Contoh hoax dan ujaran kebencian di media sosial ini bisa memicu keributan dan pertengkaran di suatu wilayah yang menyebabkan wilayah ini menjadi ribut dan tidak damai. Maka peran ketahanan nasional adalah meningkatkan literasi digital agar masyarakat tahu mana yang benar dan yang salah dan pendidikan karakter supaya tidak mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial lainnya. Wajah ketahanan nasional. Dari beragam definisi mengenai ketahanan nasional, terdapat beberapa unsur yang sama dalam rumusannya, yaitu A. Keuletan dan daya tahan, B. Kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, C. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan dapat dipandang sebagai sebuah konsepsi atau doktrin karena bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan. Ketahanan nasional sebagai kondisi ini dilihat sebagai suatu keadaan yang tercipta karena hasil dari pembangunan di berbagai aspek kehidupan, yang dimana kondisi ini selalu berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya ketahanan dalam aspek sosial, di mana masyarakat Indonesia itu banyak sekali perbedaan dan ketahanan nasional di sini berupa sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Semakin tinggi tingkat toleransi, maka semakin bangsa itu akan bersatu. Tetapi jika toleransi tidak ada, maka bangsa itu akan mudah dipecah belah. Dan ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan
berarti bahwa ketahanan nasional digunakan sebagai alat atau metode untuk menjaga agar Indonesia tetap bisa bertahan dan tidak hancur meskipun sering menghadapi banyak masalah, ancaman, atau bahaya, seperti konflik, bencana, atau krisis ekonomi. B. Ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, kemudian berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Maka semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri yang kemudian ditempa oleh keluarga supaya bisa bergaul dan membaur di wilayah hingga mencapai regional dan ketahanan nasional. C. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas dalam membangun ketahanan nasional Indonesia antara lain: 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Aspek kesejahteraan dan keamanan merupakan inti dari ketahanan nasional, yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan keamanan. Sebaliknya, untuk menjaga keamanan dibutuhkan kesejahteraan. Contohnya, jika suatu daerah sangat miskin dan tidak diperhatikan kesejahteraannya, bisa muncul kerusuhan atau kriminalitas karena rasa ketidakadilan. Itulah ancaman terhadap keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional tidak hanya melihat satu aspek saja, tetapi menyeluruh dan terpadu. Semua aspek itu dihubungkan secara seimbang dan selaras supaya tidak saling bertentangan. Contohnya, dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan, pemerintah pasti akan mempertimbangkan kondisi geografi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang ada di sana. 3. Asas kekeluargaan. Ketahanan nasional mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tegang rasa, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti kehidupan bermasyarakat dan berbangsa harusnya dijalankan dengan semangat saling membantu, saling menghargai, dan tidak egois. Perbedaan diakui sebagai kekayaan, bukan pemecah belah. Contohnya, ketika bencana alam terjadi, maka masyarakat dari berbagai daerah saling membantu dengan mengirimkan bantuan tanpa memandang suku atau agama, dan ini menunjukkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Mengapa diperlukan ketahanan nasional yang kokoh? Pernahkah Anda mendengar negara Yugoslavia? Yugoslavia adalah salah satu contoh negara yang gagal dalam mempertahankan eksistensinya. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara yang menjaga keberlangsungan hidupnya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Ketahanan ini mencangkup berbagai aspek seperti ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Contoh nyata pentingnya ketahanan nasional bisa dilihat dari Yugoslavia. Negara yang dulu besar namun akhirnya terpecah menjadi beberapa negara baru. Penyebab utama keruntuhannya adalah lemahnya ketahanan nasional, terutama pada aspek ideologi. Rakyatnya tidak lagi memiliki kesatuan pandang dan semangat kebangsaan sehingga mudah terpecah. Mengapa Yugoslavia bisa hancur? Yang pertama yaitu perpecahan etnis dan agama. Yugoslavia terdiri dari banyak suku seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lainnya. Mereka punya perbedaan budaya dan agama seperti Kristen Ortodoks, Katolik, dan Islam. Perbedaan ini lama-lama menimbulkan konflik dan rasa tidak percaya antar kelompok. Yang kedua, lemahnya ideologi dan rasa persatuan. Setelah pemimpin kuat mereka, Josip Broz Tito, meninggal, tidak ada lagi tokoh yang bisa menyatukan rakyat.
Rasa kebangsaan melemah dan tiap wilayah lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Yang ketiga, krisis politik dan ekonomi. Yugoslavia mengalami masalah ekonomi yang berat, pengangguran tinggi, dan korupsi. Hal ini memicu keresahan rakyat dan makin memperkuat keinginan daerah-daerah untuk memisahkan diri. Yang keempat, pecahnya perang saudara. Ketegangan etnis berubah menjadi perang. Perang saudara pecah antar kelompok dan wilayah, menyebabkan kekerasan besar-besaran. Banyak yang ingin merdeka dan membentuk negara sendiri. Yang kelima, tidak mampu menjaga ketahanan nasional karena ketahanan nasionalnya lemah, khususnya dalam ideologi, politik, dan sosial budaya. Yugoslavia tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan negaranya. Hasilnya, Yugoslavia akhirnya terpecah menjadi beberapa negara baru seperti Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Makedonia Utara, Montenegro, dan Kosovo yang masih memperdebatkan statusnya. Sebenarnya, apa yang menyebabkan Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 bisa mengalami krisis moneter? Yaitu penyebab krisis moneternya adalah satu, utang luar negeri yang tinggi. Banyak perusahaan Indonesia berutang dalam dolar Amerika Serikat, tapi pendapatannya dalam rupiah. Ketika nilai rupiah turun tajam, perusahaan-perusahaan ini tidak sanggup membayar utangnya. Yang kedua, melemahnya nilai tukar rupiah. Krisis awalnya dimulai di Thailand, lalu menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Rupiah jatuh drastis terhadap dolar Amerika Serikat, misalnya dari sekitar 2.000 per dolar menjadi lebih dari 16.000 per dolar. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan investor. Investor asing menarik uangnya dari Indonesia karena melihat ekonomi tidak stabil. Hal ini menyebabkan kekurangan dolar di pasar, memperburuk nilai tukar, dan mempercepat krisis. Yang keempat, sektor perbankan yang lemah. Banyak bank di Indonesia memberi pinjaman tanpa jaminan yang kuat dan tidak dikelola dengan baik. Saat krisis datang, banyak bank kolaps atau tidak bisa mengembalikan dana nasabah. Yang kelima, korupsi dan krisis kepercayaan pada pemerintah. Pemerintah saat itu, era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, dianggap tidak transparan dan penuh KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rakyat dan investor kehilangan kepercayaannya. Yang keenam, gejolak sosial dan politik. Krisis ekonomi ini memicu krisis politik, harga-harga naik, pengangguran meningkat, dan terjadi kerusuhan besar-besaran. Akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. 3. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang ketahanan nasional. Yang pertama, sejarah munculnya konsep ketahanan nasional. Apa itu konsep ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kekuatan dan daya tahan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang sering disebut TAHG, agar negara tetap kuat dan bersatu. Sejarah munculnya konsep ketahanan nasional yang pertama di tahun 1960. Presiden Soekarno adalah orang pertama yang mengemukakan istilah ketahanan nasional di Indonesia. Konteksnya yaitu menyikapi situasi politik global atau perang dingin dan komunisme dan ancaman dari dalam negeri. Beliau menyadari pentingnya kekuatan nasional yang tidak hanya bersifat militer tetapi menyeluruh. Yang kedua, SSKAD atau Komando Staf dan Sekolah Angkatan Darat di Bandung tahun 1962. Perannya yaitu mulai mengembangkan konsep secara militer, strategis. Fokus awal yaitu mengkaji pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara seperti Indochina, Filipina, dan lain-lain. Mereka menyadari perlunya strategi pertahanan yang menyeluruh bukan hanya di militer. Yang ketiga, Lemhanas RI atau Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 1965. Peran paling besar dalam merumuskan, mengembangkan, dan menyempurnakan konsep ketahanan nasional. Tokoh utama di dalamnya yaitu Profesor Haryo Mataram, salah satu tokoh penting yang menyusun dan mengembangkan konsep Astagatra, dan Ki
tim konseptor Lemhanas yang mengembangkan istilah Pancagatra, Astagatra, serta konsep TAHG atau tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Yang keempat oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973. Perannya itu menetapkan konsep ketahanan nasional ke dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara melalui TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Hal ini memberi legitimasi hukum dan politik terhadap konsep tersebut sebagai pedoman pembangunan nasional. Yang kedua, perkembangan konsep ketahanan nasional. Perkembangan konsep yang pertama yaitu oleh Presiden Soekarno. Konsep ketahanan nasional yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada zamannya berfokus pada keseimbangan antar aspek militer, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjaga keutuhan negara. Contoh buktinya adalah ketika Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar. Pemerintah mengedepankan konsep ini untuk menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, Komando Staf SSKAD atau Sekta Sesquad tahun 1962. Pada masa Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat di bawah pimpinan Letnan Jenderal Soeharto, konsep ketahanan nasional digunakan untuk menghadapi situasi politik dan keamanan yang penuh tantangan. Kostrat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Yang ketiga, Lemhanas RI atau Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional kemudian berperan dalam mengembangkan konsep ketahanan nasional ini lebih lanjut, dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan bangsa dalam kerangka ketahanan yang holistik. Yang keempat yaitu MPR, sejak tahun 1973. Terakhir, pada masa MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketahanan nasional dijadikan sebagai prinsip dalam pembuatan kebijakan nasional yang berorientasi pada kesempatan dan keamanan rakyat. Semua ini adalah bukti nyata penerapan konsep ketahanan nasional dari masa ke masa di Indonesia. 3. Astagatra 8 unsur ketahanan nasional. Astagatra adalah 8 unsur ketahanan yang menjadi dasar atau pilar ketahanan nasional Indonesia. Kata asta berarti 8 dan gatra berarti unsur atau aspek. Astagatra dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama Trigagatra alamiah atau 3 gatra alamiah, yaitu unsur-unsur alami yang sudah ada sejak Indonesia berdiri. Yang pertama yaitu geografinya, lalu kedua demografi, dan ketiga sumber daya alam, contohnya kekayaan tambang, hutan, laut, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua Pancagatra kehidupan nasional atau 5 gatra kehidupan nasional, yaitu unsur-unsur yang dibentuk oleh manusia dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama ada ideologi, yaitu dasar negara kita Pancasila. Yang kedua politik, sistem pemerintahan dan kekuasaan negara. Yang ketiga ekonomi, sistem ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang keempat ada sosial budaya, yaitu kehidupan bermasyarakat, tradisi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir pertahanan dan keamanan, yaitu kemampuan menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Jadi Astagatra yaitu 3 gatra alamiah ditambah 5 gatra sosial. Semua unsur ini saling mendukung dan saling melengkapi. Kalau ada salah satu yang lemah, bisa mengganggu ketahanan nasional secara keseluruhan. 4. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa. Kita semua tahu kalau suatu negara pasti pernah menghadapi yang namanya ancaman nasional. Nah, Indonesia sendiri sudah melalui berbagai situasi genting yang kalau dipikir-pikir cukup gila juga, tapi ajaibnya kita tetap berdiri sebagai satu bangsa sampai hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya yang namanya ketahanan nasional. Hal yang terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965.
Waktu itu kita menghadapi ancaman serius dari gerakan komunisme yang ingin mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi paham komunis. Tapi karena rakyat dan pemimpin kita saat itu punya pegangan kuat pada Pancasila sebagai ideologi negara, akhirnya ancaman itu bisa ditolak dan ditumpas. Contoh lainnya yaitu krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Di mana Indonesia dihantam krisis ekonomi besar-besaran. Nilai rupiah anjlok parah, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan kondisi politik juga tidak stabil. Waktu itu banyak negara lain yang ambruk atau mengalami kerusuhan besar, dan Indonesia hampir saja menuju ke arah itu juga. Tapi ternyata dengan ketahanan ekonomi dan politik, walaupun sempat goyah, Indonesia bisa bangkit, reformasi pun terjadi dan Indonesia memasuki era baru yang lebih demokratis. Jika dibandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an, negara ini tuh dulunya adalah negara yang kuat, bahkan punya pengaruh di Eropa Timur. Tapi ketika mereka menghadapi krisis ekonomi dan konflik antar etnis, mereka gagal menjaga persatuannya. Tidak ada kekuatan ideologi pemersatu yang cukup, dan ketahanan nasional mereka lemah. Akhirnya, Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara baru. Untuk mengukur indeks ketahanan nasional, Hanyas membuat kategorisasi ketahanan nasional menjadi 5 kategori. Yang pertama, kategori sangat tangguh, mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima, semua elemen bangsa baik pemerintah, rakyat, ekonomi, ideologi, sampai sosial budaya kompak dan solid. Dalam kondisi ini, segenap TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang, opportunity. Kondisi ini disebut juga sustainable atau berkelanjutan. Lalu yang kedua, kategori tangguh, mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik, dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi, namun harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. TAHG masih bisa diatasi, tapi kalau gangguannya datang terus-menerus, lama-lama bikin lelah juga. Kondisi ini tuh lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderate, sedang dalam pemantapan menuju ke sustainable. Yang ketiga, kategori cukup tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG, beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kalau kita masuk kategori ini, berarti kita masih oke, tapi mulai ada PR yang harus diberesin. Beberapa kelemahan internal seperti korupsi, konflik sosial, ekonomi yang tidak merata harus cepat diperbaiki agar tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Ini merupakan tahap awal dari kondisi moderate, sedang. Lalu yang keempat, kategori kurang tangguh, mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah, dalam jangka pendek, negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. Namun apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga kondisi warning. Yang kelima, kategori rawan mengandung arti bahwa apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert atau peringatan. Dalam kondisi ini tinggal nunggu waktu aja. Kalau udah masuk kategori rawan, berarti ketahanan nasional sangat lemah. 5. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks pada saat ini. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Hal yang menjadikan ketahanan nasional Indonesia sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagrata. Ini merupakan cara bangsa Indonesia memahami kekuatan dan ketahanannya secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya.
Pemikiran tentang Astagrata yang dikembangkan Lemhanas menunjukkan bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, yakni 3 unsur alamiah Trigatra dan 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra. 3 unsur alamiah Trigatra meliputi letak dan kedudukan geografis. Posisi Indonesia yang strategis secara global mempengaruhi hubungan dengan negara lain. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk yang produktif dan berpendidikan tinggi dapat memperkuat bangsa. Serta keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam yang dikelola dengan tepat dapat mendukung kesejahteraan bangsa. Sedangkan 5 aspek kehidupan sosial Pancagata meliputi ideologi, Pancasila sebagai dasar dan arah hidup bangsa, politik, sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis, ekonomi, kekuatan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan, sosial budaya, keberagaman budaya sebagai kekuatan identitas, dan pertahanan keamanan, kesiapan menghadapi ancaman luar dan dalam. Selain Astagrata, beberapa ahli dunia juga memberikan pandangan tentang kekuatan nasional yang saling melengkapi. Yang pertama, Morgenthau, seorang ahli politik internasional yang menekankan bahwa kekuatan nasional sangat terkait dengan posisi kekuasaan, power position, sebuah negara di dunia. Menurutnya, negara-negara selalu bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuatan dalam kawasan mereka dan di panggung internasional. Jadi, negara harus terus memperkuat diri agar tidak kalah bersaing dalam hubungan antar negara. Yang kedua, menurut Mahan, ahli strategi laut yang berpendapat bahwa penguasaan laut sangat menentukan kekuatan suatu bangsa. Jadi menurutnya, laut bukan hanya soal wilayah, tapi kunci strategis, pengaruh, dan kekuatan global. Lalu menurut Klein, melihat kekuatan nasional dari sisi gabungan, yaitu faktor nyata tangible seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, kekuatan militer, kemampuan ekonomi, dan faktor tidak nyata intangible termasuk strategi nasional yang diterapkan dan kemauan atau tekad rakyat itu sendiri untuk mewujudkan strategi tersebut. Klein juga menekankan bahwa persepsi negara lain terhadap suatu negara juga penting. Jika negara lain melihat suatu negara kuat, maka posisi negara tersebut semakin kokoh di kancah internasional.